nge-zoom tapi sendiri biar nanti ada rekamannya. Jadi saya nggak ngomong kedua kali ya, buat yang di rumah. Karena memang kita sudah mau US ya, ujian sekolah. Jadi ada satu materi yang memang belum saya selesaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kalian semua hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjaga kesehatan di rumah selama masa pandemi dan cuaca yang memang lagi ekstrim begini ya. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar satu materi yang memang belum saya ajarkan, yaitu tentang bola ya. Kemarin tabung, kerucut sudah kita ajarkan dan saya ajarkan ke kalian semua. Dan satu lagi materinya terkait memang besok nanti akan melaksanakan PAT ya, penilaian akhir tahun ya. PAT di sini hanya 2 bab ya, pasebangunan dan kekongruenan yang kemarin pertama kali kita ketemu ya. Dan satu lagi bangun ruang sisi lengkung ya, cuma masih ada satu yang belum dibahas. Yang di belakang bisa pindah ke depan nggak? Ini 2-0. Ada orangnya nggak ini? Ya itu kan kosong tuh. Siapa namanya yang di belakang tuh? Ya, mana maju ke depan? Siapa tuh lagi tuh sebelahnya? Ya, pindah ke depan. Cari yang kosong. Rasid juga bisa di sini kali depan saya. Baik. Sebelum saya membahas luas permukaan bola dan volume ya, ada sedikit video yang memang harus saya kasih ke kamu ya, sedikit aja. Sudah share screen. Nah ya, kalian bisa tonton videonya dulu ya. Langkah pertama, kita potong bola menjadi 2 bagian. Setelah itu, gambar sisi lingkaran pada bola tersebut. Langkah ketiga, Nah, saya terangin dulu di sini maksudnya apa. Jadi tadi ada bola ya, bola kecil yang suka dimainin anak-anak ya. Sama dia dibelah bolanya, kemudian digunting kecil-kecil. Semua kulit-kulit bola itu nanti akan dipraktekkan di dalam. setelah itu, letakkan potongan bola pada lingkaran tersebut yang telah kita gambar. Luas permukaan bola adalah kuadrat. Oke, sudah ngerti maksudnya? Jadi kulit bola tadi, ya, satu bola tadi, terus dia bikin lingkaran yang sama. Jadi pertama tuh bolanya kan dibelah, ya bolanya dibelah, kan setengah bola nih ya, terus diceplak di lingkarannya diceplak di lingkarannya, di kertas, dibuatlah 4 lingkaran. Terus kulit-kulitnya semua digunting, lalu ditempatkan di 4 lingkaran. Ternyata satu kulit bola itu terpenuhi ke dalam 4 lingkaran. Artinya apa? Jadi luas permukaan bola itu adalah 4 dikali luas lingkaran. Ngerti nggak?
Kenapa? Karena seluruh kulitnya itu masuk ke dalam 4 lingkaran. Jelas? Sampai sini. Luas lingkaran apa rumusnya? 4 dikali Pi kali R pangkat 2. Ini rumus luas lingkaran. Paham? Ya. Jadi begitu ceritanya. Pak, kalau misalkan cuma setengah bolanya gimana? Berarti cuma 2 lingkaran. Ngerti nggak? Ya, kalau satu bola tadi menempati 4 buah lingkaran, tapi kalau setengah bola berarti 2 lingkaran. Nah, itulah rumus dari luas permukaan bola ya. Kemudian kalau volume gimana? Kalau volume rumus bola ini yang perlu kamu catat, volume bola adalah 4/3 Pi R pangkat 3. Ini rumus volume bola. Ya, itu aja yang kita pakai. Sekarang saya praktekin ke contoh soalnya karena memang kita cuma butuh waktu sedikit. Nah, kemudian saya share screen contoh soalnya ya, mohon maaf. Jadi ada gangguannya. Oh, saya kasih contoh, kelihatan nggak di sini? Kelihatan soalnya? Saya gedein lagi. Kayaknya Rashid masih mermelek. Kelihatan nggak sih matanya? Kelihatan nggak di depan? Oke ya. Sebuah bola berjari-jari. Di sini ada sebuah bola berjari-jari 7 cm. Kemudian yang ditanya, hitunglah luas permukaan. Yang pertama kalau bolanya penuh gitu ya. Nah, kalau bolanya penuh tadi 4 kali luas lingkaran ya. Jadi nanti jawaban yang A di sini kamu bisa cari pakai rumus luas lingkaran. 4 kali luas lingkaran ya. Luas lingkaran rumusnya adalah 4 dikali apa tadi? Pi kali R pangkat 2 ya. Nanti gunakan Pi-nya 22/7 karena memang jari-jarinya itu 7 ya. Jadi gunakan 22/7, jangan pakai 3,14 karena meribetkan kamu sendiri meskipun nanti hasilnya sama. 4 dikali 22/7 dikali R pangkat 2 berarti 7-nya ada 2 ya. 7 kali nanti di sini 7, mohon maaf jelek, tulisannya agak jelek karena memang nggak pakai papan ya. Ini 7 bisa dicoret, berarti sisanya adalah 4 kali 22 dikali 7. Sampai sini jelas? Jelas, saya yakin jelas. Yang kedua, ada belahan bola, luas permukaan belahan bola. Yang ketiga, ada belahan bola padat. Nah, ini apa sih bedanya? Kalau belahan bola dibelah, maka kosong. Kan bola hanya udara isinya di dalam. Ya kan? Ketika bola dibelah, maka bolanya kosong. Artinya kosong melompong di sininya. Gitu ya. Tapi kalau belahan bola padat, itu belahan bola, setengah bola, tapi dikasih semen. Ngerti nggak? Berarti ada lingkarannya. Jadi bedanya gimana ya maksudnya? Kalau belahan bola kan begini doang nih, ininya kosong ya. Ya nggak sih? Nah, ini setara dengan 2 luas lingkaran. 2 kali luas lingkaran. Ya. Kemudian, apa bedanya kalau belahan bola padat? Berarti ada isinya di dalam. Anggaplah semen. Ya, anggaplah semen. Berarti di sini ada tatakannya. Jelas nggak sampai sini? Di bawah ada tatakannya karena padat bolanya. Anggaplah itu semen kayak pasir kayak apa kayak yang diisi di situ sehingga menyebabkan bolanya padat. Nah, karena bolanya padat yang harusnya tadi 2 lingkaran, jadi kalau belahan bola padat 3 kali luas lingkaran. Ngerti ya? Kok bisa 3, Pak? Kok bisa nambah 1 lingkaran lagi? Lingkaran di bawahnya itu ada karena padat. Ngerti nggak? Kalau yang kosong lingkarannya nggak ada karena udara. Jelas nggak? Bedanya di sini ya. Jadi nanti ya soalnya karena memang waktunya singkat, jadi memang saya harus cepat juga. Kalian tulis saja soalnya, nanti di rumah rapikan sendiri ya. Yang penting materinya sudah tersampaikan dan saya juga sudah menyampaikan materinya tentang luas permukaan bola. Anak-anak semua, jadi untuk mencari yang A, kalau bolanya penuh berarti setara dengan 4 kali luas lingkaran. Jelas? Kemudian yang kedua, belahan bola ini nggak padat, belahan bola aja, bola dibelah, berarti kan isinya udara. Ini berarti kalau untuk mencari yang B, rumusnya adalah 2 kali luas lingkaran, setengahnya. Jelas? Dan yang ketiga, belahan bola padat, karena padat, jadi bawahnya ada lingkarannya lagi. Ya. Jadi rumusnya adalah 3 kali luas
lingkaran. Sampai sini jelas? Nah, silakan menghitungnya sesuai sama kayak tadi contoh yang A, sama kayak begini. Cuma bedanya di sini aja. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Ya. Jadi caranya sama nanti seperti itu. Sampai sini jelas? Oke. Silakan tulis dulu soalnya. Nanti isinya silakan nanti ditulis sendiri di rumah ya. Karena memang mempersingkat waktu supaya luas permukaan bola dan nah, hari Kamis kalau masih ada ketemu, kita bahas kisi-kisi ulangan ujian sekolah ya. Ujian sekolah ini ujian penentu kelulusan juga ya, karena memang ujian akhir ya, pengganti ujian nasional, ujian sekolah. Ya. Oh ya, berbentuk bola sebenarnya. Sebentar saya angkat dulu ya. Nah. Iya boleh, catat langsung dua-duanya, nanti saya tinggal terangin doang. Oke, untuk soal nomor 2 ya, kita bisa lihat di sini sebuah kubah masjid berbentuk setengah bola. Di sini anak-anak nih ya, setengah bola. Jadi kubah masjid ya, setengah bola doang ya. Pernah ya, itu rata-rata masjid begitulah, menggunakan setengah bola sebagai kubah yang di atasnya itu loh. Saya mau nanya deh, ketika kamu pernah ke masjid, pernah nggak ke masjid? Kalau ke Istiqlal juga ada tuh ya, kubah doang gitu ya. Jadi atasnya itu tinggi banget. Ada yang dicat seperti awan-awan gitu ya, ada juga yang seperti itu. Pertanyaan saya, apakah ada lingkaran di atasnya? Nggak ada kan? Kosong melompong sampai atas kan? Jelas ya. Jadi itu setara dua lingkaran, 3 lingkaran atau 4 lingkaran? 2 lingkaran ya. Tapi kalau padat ada gentengnya, nah itu berarti 3 lingkaran nanti karena ada lingkaran lagi di atasnya gitu ya. Saya yakin kamu paham lah ya. Baik. Jika diameter, jadi kubah tadi terbuat dari aluminium. Jika diameter kubah 7 meter dan harga bahan sebenarnya ini intinya sama. Cari luas permukaan bolanya. Karena ini setara dengan 2 kali luas lingkaran. Ya, 2 kali luas lingkaran. Cari nanti sama kayak tadi. Kemudian nanti dikali dengan duitnya. Karena yang ditanya bukan luasnya. Ngerti nggak? Yang ditanya adalah biaya. Jadi luasnya berapa, kemudian dikali dengan biaya. Ya, jadi bukan hanya penyelesaiannya cuma sampai di luas doang, tapi harus dikali dengan biayanya untuk mendapatkan berapa biaya yang diperlukan. Silakan dijawab sendiri. Nggak perlu saya bantu ya, langsung bisa kan? Nah, bisa, 96 udah pinter-pinter kok. Iya, setelah dapat luas lingkaran, 2 kali luas lingkaran, kemudian kali lagi dengan uangnya. Ya, biaya yang dikeluarkan kan 24.000 per meter. Jadi harus dikali sama hasil luasnya. Ya, silakan dikerjakan dulu, ditulis dulu. Sudah? Oke, lanjut ya.
Kita lanjut lagi sebentar, saya hapus dulu ya supaya bisa di itu. Saya pakai Zoom supaya saya nggak nerangin 2 kali. Jadi teman-teman kamu juga bisa mengamati apa sih yang sudah dilakukan di kelas gitu. Makanya saya pakai Zoom ya. Baik, anak-anak semua, kita bicara tentang volume secara cepat aja ya kita mengajarnya. Baik, soalnya cuma 2. Setelah ini jam 8 sudah habis pelajarannya Pak Imam ya. Iya, Pak Imam juga pakai Infokus, jadi nanti Infokusnya biarkan di sini dulu aja. Air dimasukkan ke dalam sebuah bola yang berukuran 21 cm. Air dimasukkan ke dalam bola. Anak-anak perlu kalian ketahui volume itu isi. Isi di dalam bangun ruang tadi. Jadi ketika ada soal, misalkan ya ada soal begini. Sebuah bola berjari-jari 7 cm. Berapa volumenya? Sebenarnya yang punya volume bukan bolanya, tapi isinya. Kalau bola itu kagak diisi, ya kagak ada volumenya. Jelas nggak? Jadi nggak ada ceritanya. Jadi harus ada apa yang diisi di dalamnya. Itu volume. Ya, jadi mau diisi. Nah, yang diisi di sini juga ya. Udah jam ketiga. Saya kan 3 jam ya. Nah, volume yang di sini yang diisi yang padat-padat kayak air. Air, pasir, gula yang padat ya. Pak, kalau batu diisi gimana? Kalau batu bukan volume namanya, berat ya. Volume itu padat gitu ya. Kalau benda-benda apa isi-isi yang padat. Kalau batu kan kalau diisi nggak padat, ada rongga-rongganya. Pernah nggak isi misalkan kamu pernah nggak masukin batu ke dalam ember? Itu pasti ada sela-sela di rongganya ya kan? Nah, jadi volume di sini tuh untuk isi yang padat gitu, padat yang padat. Kalau pasir kan bisa dipadetin, nasi gitu ya, atau gula gitu ya, butiran-butiran itu. Jadi itu namanya volume. Itu isi di dalamnya. Baik. Air dimasukkan ke dalam sebuah bola yang berukuran 21 cm, hitunglah volume air di dalam bola. Jadi bukan hitunglah volume bola, bukan, tapi hitunglah volume air di dalam bola tadi. Nah, rumus volume kamu bisa pakai 4/3 dikali pi-nya langsung saya ganti ya. Saya ganti, tapi nanti kamu ketika tulis dulu rumusnya. Supaya ada pegangan juga, jadi nggak langsung dimasukkan ke dalam angkanya gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu soal, buka buku catatan, kamu bisa ingat rumusnya apa gitu. Jadi nggak tanya-tanya ke teman ya. 4/3 kali 22/7 kali R-nya ada 3 kalau volume ya. R-nya ada 3, berarti kan di sini 21 kali 21 kali 21. Nah, nanti kan 21 dibagi 7 berapa? 3 ya. Nanti 3 sama 3 bisa nih ya. 3 sama 3 bisa. Jadi sisanya tinggal dihitung. Yang belum dikali adalah 4 kali 22 kali 21 kali 21. Itulah volume air di dalam bola tadi. Ya, sampai sini jelas ya. Saya rasa gampang ini materinya. Yang penting kamu bisa hitung-hitungan aja. Pak, kalau misalkan jari-jarinya itu dibagi 7 tapi nggak bisa dibagi 3, nanti kan koma. Nah, kalau nanti ada soal kayak begitu, saya juga tidak mau menyusahkan kalian, jadi nanti pi-nya jangan diganti, ngerti nggak? Misal nih ya, ini kan 21 kan pas banget bisa dibagi 7, bisa dibagi 3, ya nggak sih? Bagaimana kalau kamu ketemu angka yang nggak bisa dibagi 7 atau yang nggak bisa dibagi 3? Nah, biarkan pi-nya tetap pi, contoh 4/3, nah dikali pi, ngerti nggak? Ngerti nggak sampai sini? Dikali 21, dikali 21, 3 kali, dikali 21. Pak, kenapa pi-nya tetap pi? Karena nanti kan misalkan ini nggak bisa dibagi 7 misalkan ya. Jadi pi-nya biarkan tetap pi. Jadi nanti 21 kan dicoret nih. Misalkan jangan 21 deh, misalkan sebentar, saya hapus dulu deh ya. Misal R-nya di sini bukan 21 tapi 6 misalkan. Berarti kan kalau kita pakai rumus kan 4/3 ya. Kali 22/7 ya. Ya nggak sih? Kan 4/3 pi R-nya ada 3, berarti 6 kali 6 kali 6 gini kan? Ya nggak? Sampai sini ngerti ya? Ya. 6 bisa nggak dibagi 7? Nah, makanya ini jangan dijadiin 22/7, biarkan dia tetap pi. Gitu. Jadi nanti 6-nya dicoret ke 3 aja, dapat 2 kan? Ya nggak sih? 6 kali 6, 36. 36 kali 2, 72, ya kan? 72 dikali 4, berapa?
72 kali 4, 288 ya. Berarti 288, nanti tinggal tambahin pi di belakangnya. Pi, ngerti nggak? Ya, jadi jangan bingung kalau pi yang ini nggak bisa bagi 7 nih. Ya udah, pi-nya nggak usah dirubah, biarkan dia tetap pi. Nanti tinggal tambahin di belakangnya pi gitu. Jelas sampai sini? Ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah bikin pusing. Kalau seandainya ada yang nggak bisa dibagi 7 gitu. Biarkan dia tetap pi gitu. Kalau koma-komaan boleh nggak Pak? Boleh sebenarnya, cuman saya juga nggak mau meribetkan kamu juga. Yang penting kan intinya kan di sini anak itu ngerti tentang konsep dari luas permukaan bola gitu kan. Ya udah, kalau kamu sudah ngerti penggunaannya ya sudah, saya merasa kamu sudah ngerti. Jadi intinya tuntas atau tidak gitu ya. Oke, lanjut lagi terakhir anak-anak semua, kalian coba lihat gambar di sini terakhir, coba dipastikan kalian semua memperhatikan ya. Kalian lihat apa di sini gambarnya? Apa yang kalian lihat gambar di sini? Ada tabung, bola, dan ada segitiga, kerucut. Ya, itu kerucut. Tabung, bola, kerucut dalam satu tabung. Ngerti ya? Ya, di dalam satu tempat. Artinya berarti tabung, bola, kerucut, alasnya, bawahnya sama ukurannya. Ngerti ya? Kok tahu Pak? Buktinya bolanya ngepas. Coba lihat deh. Bolanya nggak ada rongga kan di sini kan? Artinya bolanya masuk. Berarti kan jari-jari bolanya sama dengan jari-jari tabung. Paham nggak? Misalkan apa yang terjadi kalau kamu punya tabung, kamu punya bola, tabung kamu jari-jarinya kecil, bolanya lebih gede, bisa nggak masuk ke dalamnya? Enggak, karena jari-jari tabungnya harus pas minimal, itu ngepas juga, itu paling kempes dikit gitu kan, karena ngepas banget gitu. Nah ini juga berarti kan ini juga mempunyai tinggi yang sama gitu ya. Pertanyaannya, siapakah yang memiliki volume terbesar? Kalau secara gambar jelas yang paling besar adalah tabung. Kenapa? Karena tabung punya sisa-sisa rongga udaranya, ngerti nggak maksudnya? Punya sisa-sisa tempat, ngerti nggak? Ya, kalau dari gambar nih, ya yang paling terbesar adalah tabung. Tentukan perbandingannya. Baik, saya cobain. Kita akan coba membandingkan ke volume. Kita ambil contoh di sini kan kelihatan juga ya anak-anak yang di rumah ya. Kita akan bandingkan volume tabung dibanding dengan volume kerucut dibanding dengan volume bola ya. Sampai sini jelas? Oke, kita lanjut lagi ya. Anak-anak semua, volume tabung itu rumusnya luas alas kali tinggi. Tuh lihat. Ya, udah diajarin ya. Luas alas kali tinggi. Kalau volume kerucut adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kenapa 1/3? Kemarin sudah saya jelaskan bahwa untuk membuat tabung penuh itu perlu 3 kali kerucut. Sudah saya jelaskan kan di situ ya? Kemarin udah dijelaskan belum? Ingat nggak? Belum dijelaskan, mungkin setengah-setengah kemarin kali ya. Kemarin saya jelaskan bahwa kenapa di kerucut ada 1/3-nya, karena memang untuk membuat si tabung itu penuh, itu perlu 3 kali kerucut. Artinya volume kerucut ini adalah 1/3 dari volume tabung. Gitu ya. Sedangkan kalau volume bola itu rumusnya adalah 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Kita lanjut lagi. Luas alasnya lingkaran jadi pi r pangkat 2 ya, kali tinggi dibanding 1/3 kali luas alasnya adalah pi r pangkat 2 kali tinggi gitu ya, dikali 4/3, bukan dikali, dibanding ya. Ini saya tandai kerucut. 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Oke. Anak-anak coba lihat tinggi tabung deh di gambar. Tinggi tabung itu setara nggak dengan diameter bola? Sama dong ya, dengan diameter bola. Kan ini tinggi tabung dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah kan tinggi tabung ya. Coba bandingkan dengan diameter bola. Sama kan tingginya? Artinya berarti tingginya ini bisa kita rubah jadi 2R. Ya, pokoknya beginilah caranya. Saya tahu kayaknya kamu udah ribet banget gitu ya. Oke, saya endingnya aja boleh? Saya kasih tahu kesimpulannya. Nanti ketika ini diperkecil, nanti tabung akan menghasilkan 3, bola akan menghasilkan 2, sedangkan kerucut akan menghasilkan 1. Ya, apa sih artinya ketika kamu ketemu bola, kerucut, dan tabung?
dengan alas yang sama dan tinggi yang sama, maka yang paling besar pertama adalah tabung. Yang kedua adalah bola dan yang terakhir adalah kerucut. Kenapa Pak terakhir kok kerucut tapi kok kerucut cuma satu? Artinya terakhir maksudnya kerucut itu mempunyai isi yang sangat dikit, ngerti nggak? Maka dia cuma dapat satu. Tabung paling banyak, makanya 3. Bola paling banyak kedua. Ya, jadi tentukan perbandingannya. Pak ini ngaruhnya apa? Nah, contoh soal coba tulis di bukunya deh. Coba ditulis contoh soal. Diketahui, saya tulis di sini ya. Sebentar, ada contoh soal tambahan. Diketahui di sini misalkan. Diketahui volume bola adalah 21. Jangan 21 deh. 24 deh. 24 cm pangkat 3. Titik. Jika bola dan tabung alasnya sama, maka volume tabung adalah, nah kayak gini nih soalnya nih ya. Diketahui volume bola adalah 24, katanya kan, volume bola adalah 24. Jelas ya? Volume bola adalah 24. Jika bola dan tabung alasnya sama, alas dan tingginya ya. Ya pokoknya alas dan tingginya ya. Alas dan tingginya sama gitu. Baik. Nah, diketahui di sini volume bola. Volume bola berapa volume bolanya? 24 cm pangkat 3. Ya kalau volume pangkat 3 ya. Yang ditanya volume tabung. Katanya bola sama tabung jari-jarinya dan tingginya sama. Berarti kita harus bandingkan volume bola dibanding dengan volume tabung. Mana yang paling banyak bola sama tabung? Tabung kan? Tabung 3 jatahnya kan? Bola jatahnya berapa? 2. Nah, bolanya kan 24. Nah, 2 ke 24 diapain? Dikali 12 kan? Berarti ini juga dikali 12. Hasilnya adalah 30. Nah, begitu. Untuk ngebandingin doang. Paham nggak maksudnya di sini? Paham nggak? Jelas ya? Nah, kalau kerucut nanti 1. Karena kerucut paling dikit gitu. Jadi untuk ngebandingin volume. Jadi, Pak kok nggak pakai rumus aja Pak? Mau pakai rumus gimana? Orang jari-jarinya nggak ada. Ya kan? Nah, jadi pakai perbandingan kalau ada. Itu kalau sama. Ya. Oke, catat dulu deh isinya. Ini yang lain ngerti ya sih di sini? Ya sih ngerti. Antara ngerti atau enggak? Nggak ngerti? Perlu diulang? Oke, saya ulang. Sampai sini ngerti nggak? Nggak ngerti? Oke, saya ulang lagi. Gini anak-anak semua, tadi ya coba didengerin semua, makanya didengerin dulu. Ini apa sih yang saya lakuin? Yang saya lakukan di sini adalah menguji apakah benar tabung itu yang paling banyak isinya. Ya kan? Ketika saya bandingin, nanti kan kamu yang penting kamu tahu endingnya aja. Endingnya di sini nanti tabung dapat 3. Kenapa 3? Karena dia paling banyak isinya. Ngerti? Kedua bola. Ya, isi di dalamnya nih. Jadi artinya ketika kamu misalkan punya bola tabung kerucut ukurannya sama, tetap tabung yang paling menang. Ketika lu misalkan minta es sama gua, lu punya bola, lu punya tabung, lu punya kerucut, mana yang paling serakah? Tabung yang paling banyak. Lu bawa ember. Ya kan? Gimana yang paling rugi? Bawa kerucut. Lu mau minta isi, mau minta es sama gua, lu pakai kerucut, rugi lu, ya kan? Pakai bola masih mending, dapat 2 kalinya, ngerti ya? Itulah maksudnya. Kalau dapat tabung 3 kalinya full. Bodoh yang minta kerucut. Isinya dikit. Kan begitu. Ngerti kan? Nah, permasalahan di soal ini katanya isi bola 24. Nah, dibandingin dengan si tabung. Nah, kita bandingin volume bola dengan tabung. Nah, ingat nggak tadi tabung jatahnya berapa? Tabung jatahnya 3 karena paling banyak. Dari ketiganya, ngerti kan? Bola jatahnya berapa? 2. Yang diketahui apa? Bola. Taruh di bola. Kalau yang diketahui tabung, taruh di tabung. Ngerti nggak? Nah, yang diketahui kan bola, taruh di bola. Nah, lihat apa hubungannya antara bola 2 ke 24 diapain? Dikali berapa? Kali 12. Berarti ini juga berakibat sama. 3 dikali 12.
Berarti isi dari tabung 36. Pak, kalau dibandingin sama kerucut gimana? Bisa nggak? Bisa. Berarti di sini kerucut. Nah, tapi jangan 3. 1. Jatah kerucut 1. Jelas nggak? Kalau berarti 1 kali 12, berarti isi kerucut adalah 12. Gitu. Jelas. Ya, silakan. Kalau udah jelas dicatat boleh. Iya, Bu Rosi, silakan. Iya, boleh. 3 orang, Egi, Ahmad Kafi, Ibnu Suhada. Ibnu Suhada. Belum ada, nggak ada kabar ya? Kurang tahu. Widanya baru masuk. Oke. Egi Maulana kan? Ya, Egi Maulana. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ini sudah jelas? Oke ya, saya cukupi yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.